Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Oke sahabat sekolah, kali ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu pembahasan latihan soal. Hari ini kita akan membahas penilaian akhir semester atau latihan soal PAS untuk semester 1 kelas 5 tema keempat. Oke sahabat sekolah, kita mulai dari soal nomor 1, yaitu muatan pelajaran PPKN. Untuk soal nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Ada 4 gambar yang ada di layar. Pertanyaannya, yang bukan termasuk contoh kewajiban di lingkungan masyarakat adalah, jadi ada kata pengecohnya yaitu yang bukan. Berarti kita cari dulu satu persatu. Gambar nomor 1 ini adalah, ya ini contoh kewajiban di masyarakat, berarti jawabannya bukan A. Yang B, 2 ini gambar, ya ini gotong royong membangun rumah, berarti bukan ini jawabannya. 3, ini membuang sampah sembarangan. Nah ini kita tahan dulu, ini bukan termasuk kewajiban. Yang keempat, menjenguk teman yang sakit, ini adalah termasuk kewajiban di lingkungan masyarakat, berarti jawabannya adalah C, gambar 3. Soal nomor 2, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut A, hak, B, tanggung jawab, C, kewajiban di kebutuhan. Jawabannya adalah ya, kewajiban, C. Soal nomor 3, di bawah ini yang termasuk hak di lingkungan masyarakat, yaitu hak di lingkungan masyarakat ya. A, tidak diikut sertakan dalam pemilihan ketua RT. Ini tidak, so harusnya diikutkan ya. Yang B, memiliki hak untuk lingkungan yang bersih. Nah ini kita tahan, hak yang bersih ini termasuk hak masyarakat. C, tidak mendapatkan hak untuk berpendapat. Nah salah ini kan, masa tidak mendapatkan. Yang D, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian berarti jawabannya adalah B, memiliki hak untuk lingkungan yang bersih. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Soal nomor 4, salah satu contoh bentuk tanggung jawab di lingkungan keluarga yaitu kecuali. Nah ini berarti kalau ada kata kecualinya, ini adalah yang bukan ya, yang bukan tanggung jawab. Kita cek satu persatu. A, membersihkan kamar tidur sendiri. Ini bentuk tanggung jawab, berarti bukan ini. B, membersihkan halaman rumah. Ini termasuk tanggung jawab keluarga, bukan ini jawabannya. C, mencuci baju sendiri. Nah ini juga termasuk bentuk tanggung jawab dalam keluarga. D, meninggalkan adik bermain sendirian. Nah masa adiknya ditinggal, berarti dia tidak bertanggung jawab. Nah, berarti jawabannya adalah D ya, meninggalkan adik bermain sendirian. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 5. Berikut ini contoh bentuk tanggung jawab warga masyarakat ketika ada pemilihan ketua RW. Nah, pada saat ada pemilihan ketua RW, bagaimana tanggung jawab kita? A, masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan RW atau pemilu secara langsung. Nah, ini betul ini ya. Kita tahan sementara. Yang B, pemilihan RW menggunakan sistem tunjuk melalui kelurahan. Salah ya. C, tidak difasilitasi untuk pemilihan langsung. Salah. D, mengajukan hak pilih warga sekitar. Mengajukan itu nyuekin, berarti bukan. Jadi jawabannya adalah A. Ya, A, untuk tanggung jawab masyarakat, yaitu masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan RW. Kemudian soal nomor 6, Ani adalah siswa yang bertanggung jawab. Saat ia menyenggol tempat sampah hingga jatuh, maka ia, anak yang bertanggung jawab harus, jawabannya apa?
Ayo. Iya, benar sekali. Segera membersihkan ya, karena dia sudah menjatuhkan tempat sampah. Berarti dia harus bertanggung jawab. Soal nomor 7. Contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan adalah, kita cek satu persatu, menanam pohon ini termasuk, ya kita tahan dulu ya. Menanam pohonnya ada 2. Berkelahi tidak contoh persatuan dan kesatuan. Tawuran juga tidak. Berarti jawabannya adalah A atau B, menanam pohon. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Di bawah ini yang bukan merupakan interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Nah, ada kata kuncinya bukan, yang bukan contoh interaksi sosial yang mengarah persatuan. A, kerja bakti, ini mengarah. Bermusyawarah bagaimana? Ya, ini mengarah persatuan dan kesatuan. Gotong royong, ya mengarah. Belajar di sekolah, nah, ini tidak ya. D berarti jawabannya. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut soal nomor 9. Jenis puisi lama. Nah, ini masuk ke MUPEL atau muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.6. Nah, jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi disebut apa? Ya, betul sekali, pantun. Ini materi yang sangat asyik ya ketika kita bermain pantun. Soal nomor 10, berikut ini merupakan salah satu ciri-ciri pantun, yaitu kecuali. Kalau ada kata kunci kecuali berarti cari yang bukan. Nah, ini yang bukan. Berarti kita harus teliti satu persatu. Pasti jawabannya ada. Yang bukan ciri-ciri pantun, A, pantun bersaja AB-AB. Nah, ini termasuk ciri-ciri pantun. Jumlah baris bebas. Nah, ini menyalahi karena jumlah baris harus berapa? Diatur ya. 2 baris pertama tadi sampiran, 2 baris kedua isi. 1 bait atas 4 baris. Tapi kita lihat dulu yang C, 1 bait terdiri atas 4 baris, betul. Nah, kemudian yang D, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, betul. Berarti yang bukan ciri-ciri pantun adalah ya B, jumlah baris bebas. Kita lanjut soal nomor 11. Di bawah ini yang termasuk pantun kanak-kanak, yaitu yang termasuk pantun kanak-kanak yang mana? A, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, ini mendekati ke anak-anak ya. Kita coba lihat, bandingkan dengan jawaban B, C, D. B, enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. C, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? D, merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam. Seikat masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari sini yang paling mendekati adalah A ya, untuk pantun kanak-kanak. Berarti jawabannya A. Kita lanjut soal nomor 12. Di bawah ini yang termasuk pantun nasihat. Nasihat, memberi nasihat. Yang mana? Kita langsung saja. Nah, kalian bisa baca sendiri. Jawabannya yang paling benar adalah D. Pantun nasihat ya. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Nah, ini 2 baris terakhir 3 dan 4 ini isinya nasihat ya. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Jadi kalau ada masalah silahkan bermufakat. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 13. Bacalah pantun di bawah ini. Nomor 13 ya. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Makna pantun di atas adalah, maknanya apa? Ya, benar sekali, A ya. Berarti maknanya adalah hendaknya berkumpul bersama untuk mencapai mufakat. Gitu, tadi sudah dijelaskan di atas. Kita lanjut soal nomor 14. Bacalah pantun di bawah ini. Anak itik selesai berenang, nampak lucu di tengah sawah. Sungguh hatiku merasa senang, hari ini aku diberi hadiah.
pantun di atas tergolong pantun? Ya, mudah sekali ini ya. Kana. C jawabannya. Gitu, kita lanjut untuk soal nomor 15. Baris pertama dan kedua dalam pantun dinamakan, tadi sudah Kak Dimas sampaikan, baris pertama kedua yaitu iya, sampiran. Nah, karena yang 3-4-nya isi ya. Kemudian soal nomor 16. Pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar disebut juga dengan pantun. Ayo, yang tujuannya hiburan. Jenaka. Ingat, pantun yang menghibur, membuat lucu, membuat tertawa, membuat senang adalah jenaka. Oke, untuk bahasa Indonesia cukup. Kita lanjut untuk muatan pelajaran IPA KD 3.4 soal nomor 17. Darah mengalir, saya ulangi, darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Disebut apa? Ya, peredaran darah kecil, B. Jadi gitu ya. Kita lanjut soal nomor 18. Organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh adalah organ tubuh manusia yang berfungsi, yang fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Namanya apa ini? Terkenal ini ya. Ya, jantung, C. Soal nomor 19. Di bawah ini salah satu contoh hewan yang menggunakan sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darahnya terbuka. Namanya apa? Ya, C. Belalang ya. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 20. Masih di IPA 3.4. Upaya menjaga organ peredaran darah manusia adalah titik-titik kecuali. Nah, berarti ada kecualinya, kita harus hati-hati ya. Yang bukan, yang tidak termasuk organ peredaran darah manusia. A. Berolahraga secara teratur. Ya, ini menjaga, berarti bukan ini jawabannya. B. Bergadang. Gadang ini kita tahan dulu, mendekati ya ini. Kita bandingkan yang lain dulu. Atur pola makan, ini sangat menjaga peredaran darah. D. Hindari asap rokok. Ini sangat menjaga ya. Berarti yang tidak menjaga adalah begadang, kadang semalaman. Ini akan mengganggu organ peredaran darah manusia. B jawabannya ya. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 21. Saya bacakan. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia yaitu kecuali. Nah, kalau ada kata kecualinya berarti yang bukan ya. Yang bukan. Kita cek satu persatu. Rokok ini termasuk gangguan peredaran darah. Hampir sama ini pertanyaan dengan nomor 20 ya. Kita lanjut, rokok bukan. Sayur dan buah. Nah, ini masuk semuanya. Kita tahan dulu. Yang C, makanan berlemak tinggi. Nah, ini penyebab juga. D, obesitas. Nah, ini penyebab. Jawaban yang paling mendekati dan benar adalah B, sayur dan buah. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 22. Penyakit yang darahnya tidak mau membeku. Darahnya nggak mau membeku. Pada saat terluka, darahnya mengalir terus. Ini disebut namanya apa ini? Disebut penyakit, ada yang tahu? Iya, hemofilia, B. Oke, kita lanjut untuk IPA 3.4 masih di 3.4 soal nomor 23. Nah, pertanyaannya, darah putih berfungsi untuk, darah putih ini fungsinya untuk apa? A. Menyerap sari makanan. B. Membantu pembekuan darah. C. Mengedarkan oksigen. D. Membunuh bibit penyakit. Ya, jawabannya adalah membunuh bibit penyakit ya, fungsi sel darah putih itu ya. D jawabannya. Oke, gitu. Nah, sahabat sekolah, kita lanjut lagi untuk soal nomor 24. Kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih dinamakan dengan ya, hipertensi. Mudah sekali ini ya. Kita lanjut. Untuk soal nomor 25, kita masuk ke MUPEL atau muatan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, KD 3.2. Oke, saya bacakan soal nomor 25. Budi mengikuti kerja bakti dalam rangka pembersihan selokan kampung. Tindakan Budi tersebut merupakan interaksi A. Manusia dengan lingkungan, B. Kelompok, C. Individu, D. Rame-rame. Benar adalah
Ya, manusia dengan lingkungan. Nomor 26. Budi mengikuti kerja bakti dalam rangka membersihkan selokan kampung. Ini tadi nomor 25 ya. 6 ini ya bawahnya. Oke, salah satu contoh interaksi antara individu yaitu contoh interaksi antar individu orang dengan orang. Mana ini? A. Ibu menasihati Mia agar tidak langsung bermain ketika pulang sekolah. Ibu itu individu, Mia itu individu, Mila itu individu. Ini mendekati. Kita cek yang jawaban lain. B. Benny dan teman-teman bermain layangan di lapangan. Teman-teman ini bukan individu, ini kelompok. Bukan ini jawabannya. Yang C. SDN 05 Kota Bangun melakukan upacara bendera hari Senin. Nah, ini kan kelompok, berarti jawabannya bukan C. Kita cek jawaban D. Warga Kampung Hijau melakukan pementasan wayang semalam suntuk. Warga ini bukan individu, ini sudah banyak orang. Berarti jawaban yang mendekati dan paling benar adalah A. Ibu menasihati Mia agar tidak langsung bermain ketika pulang sekolah. Karena ibu ini masuknya individu dan Mila ini individu. Oke, nomor 27. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya, yaitu yang mana? Silahkan dicari. Nah, ya, jawabannya adalah melakukan pementasan tari gambyong untuk melestarikannya. Masuk di interaksi manusia terhadap pembangunan sosial budaya. Kita lanjut untuk nomor 28. Nomor 28, Benny, Udin, dan Edo melakukan kegiatan belajar kelompok untuk menyelesaikan tugas prakarya dari sekolah. Contoh interaksi yang terjadi yaitu, nah ini contoh interaksi yang jadi kegiatan belajar kelompok ini. Interaksi individu dan kelompok, nah ini mendekati. Interaksi individu bukan, tadi kelompok. C, interaksi kelompok saja. Nah, tadi ada Edo, Benny, Udin. Ini ada, tentu ada individunya ya. Berarti bukan yang C. Berarti kalau yang C, yang D, interaksi individu dengan individu. Jelas bukan. Berarti jawabannya adalah A. Interaksi individu dan kelompok. Nomor 29. Di bawah ini merupakan contoh interaksi antar kelompok adalah contoh interaksi antar kelompok. Mudah sekali. Ayo jawab. 3, 2, 1 jawabannya A. Perlombaan sepak bola. Ini kan antar dua kelompok kesebelasan ya. Oke, kita lanjut nomor 30. Manakah bentuk interaksi sosial di bawah ini yang termasuk ke dalam bentuk interaksi individu dengan kelompok? Nah, kita cari individu dengan kelompok yang mana? Kita cek satu persatu. Bu Made berbelanja di warung Pak Ketut. Berarti ini kelompok dengan individu dengan individu ya. Yang B, dokter sedang memeriksa pasien. Pasien ini individu, dokter individu, berarti bukan ini. Yang C, ibu memberikan pengarahan pada ibu PKK. Nah, ibu ini individu, ibu-ibu PKK ini kelompok, sesuai yang ditanyakan. Tapi kita tahan dulu. Lanjut. D, harus kita cek. Tim biru sedang bertanding dengan tim hijau. Antar tim, antar kelompok. Bukan jawaban. Yang tepat adalah, ya benar sekali, C, ibu memberikan pengarahan pada ibu PKK. Nomor 31, masih di IPS. Interaksi sosial yang dapat menimbulkan perpecahan adalah, dan interaksi sosial yang dapat menimbulkan perpecahan. Mana? A tidak mungkin, B tidak mungkin, C ini bagus, ya D. D ya, ikut tawuran dengan sekolah lain. Ini menimbulkan perpecahan, permusuhan. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 32. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif dari interaksi sosial adalah, kita cari dampak negatifnya mana dari interaksi sosial, karena ada dampak positif dan negatifnya. A, memperbanyak teman, ini masuk positif. B, menimbulkan perpecahan, nah ini negatif, tapi kita tahan dulu. Kita cari yang C, memperluas pergaulan yang positif, nah ini dampak positif. D, mendapatkan informasi yang belum diketahui, ini dampak positif. Berarti jawabannya adalah B, menimbulkan perpecahan. Oke, untuk IPS cukup. Kita lanjut ke muatan pelajaran SPDP 3.2 ya, soal nomor 33. Nah,
Lagu bertangga nada minor salah satunya yaitu lagu Garuda Pancasila yang dinyanyikan secara, ingat, minor itu lagunya, ini mohon maaf untuk soalnya mengalami salah ketik ya, ini salah ketik. Harusnya lagu bertangga nada mayor ini kita ganti mayor ya, mayor. Salah satunya yaitu Garuda Pancasila yang dinyanyikan secara ya bersemangat ya, kalau mayor bersemangat. Ini bukan minor. Oke. Kita lanjut untuk SBDP 3.2 masih di situ. Soal nomor 34, lagu Gugur Bunga bertangga nada titik-titik yang dinyanyikan dengan bersedih. Kalau sedih berarti bertangga nada, harusnya jawabannya minor. Ini juga salah soalnya, tapi tidak apa-apa, nadanya kita isi yang sedih ya, tangga nada sedih, minor harusnya. Oke, lanjut untuk soal nomor 35. Semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan suatu tarian disebut ya properti tari. Nomor 36. Perhatikan gambar di bawah ini. Properti tari yang digunakan pada gambar di atas adalah ya panah ya, yang di bawah itu panah. C jawabannya. Nomor 37. Oke, nomor 37. Perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna disebut apa ini? Gambar dan teks, kata kuncinya. Kalau ada gambar dan teks itu berarti apa? Ya, cerita bergambar. D. Soal nomor 38, langkah-langkah yang harus disiapkan dalam membuat gambar cerita adalah kecuali, berarti yang bukan langkah membuat gambar cerita. Kita cek satu persatu. A. Menentukan cerita yang akan digambar, ya benar. B. Menentukan karakter, ya. C. Teknik basah dan kering. Ini apa ini, ada teknik basah dan kering. Kita tandai dulu. Yang D. Mempersiapkan alat dan bahan, ya. Berarti kecuali yang C yang tidak termasuk dalam membuat gambar cerita. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 39. Tangga nada mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada ya do. Jawabannya ya. Nomor 40. Lagu Bangun Pemuda Pemudi, lagu yang dinyanyikan dengan tangga nada yang ini bersemangat itu ya mayor. B jawabannya. Soal nomor 41 matematika, ini jarak pada peta kota D menuju ke kota F yaitu 9. Berapa jarak sebenarnya kota D ke kota F jika diketahui skala pada peta? 1:400.000. Nah ini Kak Dimas tidak akan membahas, hanya akan menyampaikan kunci jawabannya, dan kalian bisa mengerjakan sendiri, bisa berlatih sendiri jawaban mana yang benar, atau bahkan terkadang ini jawaban dari Kak Dimas ini tidak selalu benar, kadang ada kesalahan. Jadi silakan untuk dihitung sendiri. Kalau dari Kak Dimas jawabannya adalah 36 km. Ini tentang skala ya. Nomor 42 matematika, ini jika jarak kota Yogyakarta ke kota Sragen adalah 135 km, pada peta jaraknya 9 cm, berapa skalanya? Nah, skalanya adalah B, 1:1.500.000. Kemudian soal nomor 43, perhatikan gambar berikut. Di situ ada skala peta. Nah, jarak A dan B sebenarnya adalah, dengan perhatikan garis ini, jawabannya adalah 25 km. Kemudian soal nomor 44, ini ada skala garis di atas. Jika dirubah menjadi skala angka menjadi 1:500.000. D jawabannya. Soal nomor 45, jika disediakan skala 1:350.000 jarak sebenarnya, maka kota M dan N adalah 245 km. Berapa jarak yang harus digambar dalam peta? Jarak yang harus digambar dalam peta berapa?
Ya, 70 cm. Lalu soal nomor 46. Cara yang benar untuk menjaga kesehatan pada organ peredaran darah adalah ya, mengurangi makanan berlemak. Ini masuk di IPA. Masuk di sini. Kemudian matematika 3.3 soal nomor 47. Sebuah motor diisi bensin 1 liter. Setiap 20 mili dapat menempuh 200 meter. Berapa jarak yang dapat ditempuh motor? Ini jawabannya adalah 10 km. Lanjut, nomor 48. Sebuah bak dengan volume 60 liter akan diisi air penuh dengan debit air 20 cm kubik per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan? Ini menghitung debit air. Jawabannya adalah 50 menit. Silahkan kalian berlatih. Kemudian soal nomor 49, dengan debit air 30 cm kubik per detik selama 30 menit dapat mengisi air. Jawabannya ya 54 liter. Kalian bisa buktikan, misal gak ada masalah bisa dikoreksi ya. Oke, soal nomor 50. Selama 20 menit sebuah tangki dapat terisi penuh 240 liter air. Berapa kecepatan debitnya? Mencari kecepatan debit. Jawabannya adalah B, 200 cm kubik per detik. Nah, gitu. Akhirnya selesai sudah untuk latihan soal kita PAS tema 4 kelas 5 hari ini. Ingat bahwasanya jawaban di sini tidak mutlak benar. Ini adalah versi dari Kak Dimas. Apabila ada kesalahan perhitungan untuk yang matematika khususnya atau yang lainnya, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya. Salam semangat luar biasa, terima kasih.